Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih belum fokus, kita coba ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar semangat kita insyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi numidu minasyri man yata'assama bihablil ma'in wa 'amila bima fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha tinggi dibandingkan awan dan tandingannya, yang mengetahui rahasia hati dan lahirnya. Ia telah memberikan kepada setiap diri yang diciptakannya dan menunjukkan kepadanya jalan dosa dan ketakwaannya, serta mengilhamkan kepadanya berbagai manfaat dan mudorotnya. Kita semua memujinya atas besarnya pemberian dan kebaikannya. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadi hamba Allah yang ahli bersyukur. Salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, pembawa akhlakul karimah Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membangun peradaban Islam guna mewujudkan tatanan dan masyarakat yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitupun rahmat dan kasih sayang semoga senantiasa Allah limpahkan kepada keluarga beliau dan sahabatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk beliau sehingga menjadi contoh dan teladan abadi bagi segenap manusia di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak terlupa juga, semoga kita sebagai pengikutnya yang setia dan istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Daniel Asnur S.Ikom MM dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Hatur nuhun Pak, terima kasih sudah hadir. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212 Ustadz Muhammad Yusuf Martak yang sudah hadir beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Ketua Umum Koperasi Syariah 212 Bapak Ustadz Muhammad Safi Antonio beserta jajaran pengurus Koperasi Syariah 212, Bapak Ibu para ketua perwakilan anggota Koperasi Syariah baik yang hadir di sini di gedung Alhambra Andalusia Islamic Center, juga yang hadir secara online di seluruh Indonesia, rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan penuh syukur dan semangat pada hari ini Ahad 26 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2022 bertempat di Alhambra Islamic Center Andalusia. Saya Wahyudin Ahmad Suhanta akan membantu acara dan membersamai Bapak Ibu mengikuti rangkaian agenda rutin Koperasi Syariah 212, yaitu rapat anggota tahunan yang kelima Koperasi Syariah 212 tahun buku 2021 dengan mengusung tema pada tahun ini, Bangkit Bersama Koperasi 212. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hadirin para peserta rapat anggota tahunan Koperasi Syariah 212 yang berbahagia, adapun rangkaian susunan acara sudah kami susun sebagai berikut. Setelah pembukaan kita akan dengarkan bersama tilawah Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan laporan dari Ketua Panitia RAT atau Rapat Anggota Tahunan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Umum Koperasi Syariah 212, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212, dan dilanjutkan nanti dengan sambutan dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Kita akan akhiri agenda pembukaan kita dengan mendengarkan tausiah dan doa pembuka.
Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan sidang-sidang persidangan. Agenda persidangan ada 5 agenda persidangan. Sidang pleno 1, sidang pleno kedua, sidang pleno ketiga, sidang pleno keempat, juga sidang pleno yang kelima. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sama-sama buka agenda rapat anggota tahunan Koperasi Syariah 212 ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai tuntunan buat kita bersama insyaallah, yang insyaallah akan disampaikan, dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Sujai. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rejeki yang kami berikan kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha benar Allah, lagi maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin para peserta rapat anggota tahunan Koperasi Syariah 212 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an membuat hati kita jadi lembut, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pembuktian ketika kita menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bergetarlah hati kita. Itulah tanda orang-orang yang beriman. Hadirin para peserta rahimakumullah, kita akan beranjak pada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Insya Allah nanti ditayangkan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu para peserta rapat anggota tahunan yang berbahagia, kita akan lanjutkan agenda selanjutnya, yaitu laporan dari Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan Koperasi Syariah 212 Tahun Buku 2021. Kepada Bapak Ustadz Rizkantara kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amal ba'd. Yang terhormat Bapak Daniel Asnur SIKOM MM dari Kemenkop UMKM. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas Bapak Muhammad Yusuf Martak. Para anggota Dewan Pengawas yaitu Ustadz Abdul Maji Umar, Ustadz Rofik, Ustadz Taupan Maulamin, Ustadz Yuliandi, dan Ustadz Agung Supriyanto. Juga yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Bapak Ustadz Profesor Dr. Muhammad Safei Antonio MIC. Juga bapak-bapak pengurus yang hadir yaitu Bapak Jenderal Khaludin, Bapak Firmanullah, Bapak Lukman, dan Bapak Didik, juga Pak Dian dan Bapak Yudin. Dan yang saya cintai dan banggakan, Bapak Ibu Ketua Perwa yang hadir di RAT pada hari ini, baik yang ada di online maupun offline. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman Islam, dan penuh kebahagiaan semuanya. Untuk tema RAT kali ini yaitu Bangkit Bersama KS 212. Artinya kita ke depan bangkit berjuang bersama-sama untuk menjadikan Koperasi Syariah 212 sesuai dengan visi dan misi yang kita cita-citakan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, saya sampaikan di RAT ini yang hadir untuk Ketua Perwa yaitu sebanyak 52 Ketua Perwa dengan mewakili anggota sebanyak 8.139. Yang kedua, konfirmasi negatif sebanyak 43.259. Yang ketiga, tidak terverifikasi 9 Perwa mewakili 1.307. Total anggota 52.705 anggota. Alhamdulillah untuk RAT hari ini dinyatakan quorum. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Ketua OC sudah berkoordinasi dengan tim gugus COVID Kabupaten Bogor. Alhamdulillah untuk kegiatan ini kita diizinkan dengan baik dengan syarat menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan peduli lindungi, scan, dan juga cuci tangan tadi sudah dilakukan, cek tensi, masker alhamdulillah, dan juga jarak, dan kapasitas 20% dari yang hadir di gedung ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat, semoga dalam pelaksanaan RAT ini kita melaksanakan dengan aman, tertib, sopan, dan saling mencintai karena Allah Ta'ala, yang dalam genggaman satu perjuangan untuk bisa menegakkan ekonomi Islam bisa berjaya di bumi tercinta Indonesia. Allahu Akbar. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada teman-teman tim OC, organizing committee baik dari pengurus maupun dari karyawan KS 212 yang sudah membantu untuk pelaksanaan RAT ini. Kami dari tim OC mengucapkan bila dalam pelaksanaannya ada yang kurang berkenan baik dari persiapan maupun dalam pelaksanaan, insya Allah ke depan akan kita perbaiki bersama-sama, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada semua perwa yang hadir pada hari ini. Saya akhiri laporan sebagai Ketua OC. Hananallah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan kelima Koperasi Syariah 212. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum Koperasi Syariah 212. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Safi Antonio, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina jasadan wahida wa ja'ala rabitatan fima bainana imanan wa tauhida wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammada sallallahu alaihi wasallam wa nahnu insyaallah al-hadirun fi hadzal majlis sawa'un kana offline atau online insyaallah minhum salatan wa salaman daimaini minal yaumil an yub'asuna sughada wa ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadiran Pak Daniel Asnur. Demikian juga kepada Ketua Dewan Pengawas beserta kesyukuran kita terbesar adalah bagaimana kita bisa tetap eksis, bisa tetap mewujud, kemudian kita melakukan satu turnaround, corrective action, dan harapannya di tahun ini kita bisa melakukan take off. Jadi ini adalah satu transformasi yang tidak mudah. Bagaimana kita bisa melakukan konsolidasi, kemudian kita melakukan strategic turnaround, dan kita comply dengan PSAK 71 yang bermula pada Januari 2020. Kemudian kita memperbaiki bersama dalam semua lini, baik dalam keanggotaan, manajemen, sistem IT, demikian juga produk, serta maksimalisasi dari investasi. Mungkin dalam RAT sekarang kita akan menyampaikan laporan perkembangan di 2021, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama untuk memasuki 2022, yang mana insya Allah dengan segala kekurangan pengurus telah melakukan semampu mungkin berupa sinergi dan koordinasi dengan berbagai mitra, dan alhamdulillah al-basyirah atau al-busyra, kabar-kabar gembira itu ada di depan kita. Mungkin nanti insya Allah dalam laporan pertanggungjawaban kami selaku pengurus kami akan menyampaikan ada beberapa kabar gembira secara kuantitatif dan ada yang secara kualitatif. Yang terbesar sesungguhnya adalah bagaimana kita untuk mengkombinasikan antara bisnis secara fisik offline dan bisnis secara online, di mana ini sesungguhnya adalah mimpi. Kalau seandainya dahulu sejak 5 tahun yang lalu kita sudah masuk kepada online dengan agresif dan full of power, maka kita bisa melayani seluruh anggota di seluruh Indonesia, dan kita tidak perlu terlalu pusing dengan menyewa tempat, dan kita lebih pusing lagi ketika memperpanjangnya. Dengan sistem online, tahu ubahnya seperti platform marketplace, itu kita bisa meminta semua untuk menjadi penjual dan bisa memperkenankan semua anggota KS di seluruh Indonesia sebagai pembeli. Jadi sebagai supplier dan buyer pada waktu yang sama, dan memerankan peran komunitas pada pemilihan siapa yang berhak untuk menjadi vendor. Better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, dan mudah-mudahan hari ini menjadi satu momentum kita berkumpul bersama, momentum kita mengevaluasi diri, dan momentum untuk watawasau bil haq dan watawasau bis sabr. Tidak ada gading yang tidak retak, tetapi kullu insanin khata' wa kullu khata'in at-tawabun. Setiap insan pasti memiliki kekurangan, dan orang yang memiliki kekurangan yang terbaik adalah dia bisa melakukan satu transformasi perbaikan. Mudah-mudahan transformasi organisatoris
dan transformasi business plan sudah kita rancang dan kita bisa melaksanakannya bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada Pak Daniel nanti untuk bisa membuka secara resmi. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang dicatat sebagai deposito amal di sisi Allah fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Muhammad Syafi'i Antonio, Ketua Umum Koperasi Syariah 212 atas sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212 kepada Bapak Ustadz Yusuf Muhammad Martak. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jadi di sini saya mengulang ucapan tadi menjelaskan bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita. Jadi selayaknya kita sebagai umat Islam mengikuti dan menjalankan semua apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan insya Allah pada hari ini hari yang bahagia bagi Koperasi Syariah 212. Dan hari ini hari berkumpulnya kita dalam satu pertemuan, yaitu RAT Rapat Anggota Tahunan periode 2021. Dan insya Allah di tempat ini pula terjadi satu mahabbah persaudaraan, saling mencinta sesama muslim, karena sesama muslim adalah saudara. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Daniel Asnur, SIKOM MM dari Kemenkop UMKM. Atas kehadirannya terima kasih Bapak. Yang saya hormati dan saya cintai Saudara Syafi'i Muhammad Syafi'i Antonio, Ketua Umum Koperasi Syariah 212 beserta jajarannya, Bapak Imam Teguh Sabtono, Bapak Firmanullah Firdaus, Bapak Lukman Baga, Bapak Lukman Hakim, Bapak Jenal Kaludin, Bapak Arik Zantara, Bapak Wahyudin, Bapak Irlan Syawgibek, Bapak Didik Sutrisno, dan Bapak Dian Iskandar. Tidak kalah penting dan tidak kalah rasa ta'zim dan hormat saya kepada jajaran Dewan Pengawas yang saya hormati dan saya cintai, yaitu Ustadz Taufan Maulamin sebagai Wakil Ketua, Bapak Agung Supriyanto sebagai Sekretaris,
Bapak Kiai Haji Abdul Majid Umar sebagai anggota, Bapak Muhammad Rafiq sebagai anggota, dan yang terakhir yang paling senior yaitu Bapak Yuliandi Bahtiar sebagai anggota. Senior karena saya tidak bisa mengingkari Pak, dari yang di atas kepala sangat kelihatan sekali. Karena saya rindu sama beliau ini habis mengalami isoma cukup lama berapa waktu lalu. Insya Allah sekarang sudah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini RAT akan dibuka dan akan dimulai nantinya insya Allah. Koperasi Syariah 212 ke depan akan menjadi koperasi unggulan, koperasi yang berskala nasional, bahkan kalau perlu sudah mulai diperhitungkan di kancah internasional. Ini bukan tidak mungkin. Kenapa saya bilang ini bukan tidak mungkin? Bagaimana awalnya koperasi yang didirikan oleh umat Islam, komunitas Islam seperti Sidogiri, sekarang mungkin sudah skalanya sudah internasional. Berarti kalau ada Pak Majid di sini sebagai dewas juga bisa membimbing di KS 212. Jadi mustahil kalau KS 212 tidak besar, berarti Pak Majid yang bertanggung jawab. Betul Pak Majid ya? Jadi saya rasa seorang besar itu pasti ingin punya kader dan punya turunan. Mudah-mudahan KS 212 menjadi anaknya tertua dari Sidogiri, insya Allah. Lepas dari apapun kesalahan tadi, dengan tulus ikhlas Ketua Umum telah menyampaikan bahwa manusia akan melekat di dirinya kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan itu adalah orang yang bertobat. Berarti beliau tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh anggota maupun komunitas bahwa apa yang telah dilakukan pasti ada kekurangan dan alhamdulillah juga pasti ada kebaikan. Di mana namanya perjuangan dalam kurun waktu 5 tahun tidak mudah membangun sebuah kerajaan atau membangun sebuah usaha atau membangun sebuah koperasi seperti membalikkan tangan. Namun dari jajaran dewas tiada henti-hentinya selalu memberikan pengawasan, selalu memberikan masukan, bahkan mengeluarkan surat-surat semacam surat teguran maupun surat-surat himbauan yang mana tujuannya yaitu tujuan baik, tujuan positif, hanya untuk membangkitkan semangat dari jajaran pengurus. Alhamdulillah saat ini telah terjalin hubungan antara dari Dewan Pengawas dengan Dewan Pengurus. Alhamdulillah telah terjalin hubungan kerja yang cukup baik, cukup harmonis, dinamis. Mana yang baik tetap disampaikan dengan baik, yang tidak baik maka disampaikan tidak baik, dan setelah itu akan diperbaiki dan tidak dijalankan. Insya Allah pada hari ini yaitu adalah etape kedua, yaitu etape berikutnya KS akan merintis jalan selanjutnya, dan insya Allah KS 212 akan menjadi koperasi yang besar. Mari kita lupakan perbedaan pendapat, mari kita lupakan perbedaan-perbedaan kepentingan, karena di dalam KS 212 ini didirikan atas dasar keberhasilan perjuangan umat Islam saat itu aksi 4.11 dan 212. Mustahil di dunia manapun ada seseorang atau seorang tokoh atau tokoh dan kelompoknya yang bisa mengumpulkan manusia hingga berjuta-juta di satu tempat dalam satu acara. Maka marilah kita menghormati nawaitu niat baik daripada mereka para pendiri, para penggagas semuanya hingga berdirinya KS 212, dan alhamdulillah akan besar pada saatnya nanti. Dan KS 212 saya amanatkan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Imam Besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab
pada saya, sampaikan salam saya pada peserta RAT, tolong kawal dan bimbing mereka dan jangan biarkan mereka larut atau terpengaruh dengan unsur-unsur politik. Jauhkan KS dari wilayah politik, jauhkan KS dari wilayah-wilayah intrik, jauhkan KS dari wilayah-wilayah konflik of interest. Karena biar bagaimanapun ada partai-partai besar, partai-partai ke-1 dan ke-2 yang besar yang tidak kurang kesalahannya berpuluh-puluh tahun. Kenapa mereka dengan mudahnya dimaafkan dan bisa besar dan bisa tetap memenangkan pemilu? Kenapa kalau umat Islam punya masalah harus dihabisin, harus diturunkan, harus dijauhkan, harus di blacklist? Apa kesalahannya? Apakah ada pelanggaran atau ada penipuan atau penyimpangan? Insya Allah tidak ada. Yang ada hanya salah pengelolaan. Berilah masukan, berilah himbauan. Kalau tidak bisa secara lisan, buatlah secara tertulis. Dan insya Allah KS dari jajaran Dewas maupun pengurus akan mendengar dan memperhatikan himbauan ataupun arahan atau masukan-masukan. Dan saya berharap kepada jajaran pengurus yang baru nantinya dapat bekerja sama dengan Dewan Pengawas untuk memuliakan anggota dan komunitas, mengadakan pertemuan yang rutin minimal 2 bulan sekali, syukur-syukur bila bisa 1 bulan sekali. Tetapi dalam hal informasi harus diberikan setiap akhir bulan apa yang terjadi perkembangan di kepengurusan dan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, yang mana diawali dengan membuat satu program prioritas, yaitu skala jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, harus disampaikan kepada seluruh jajaran komunitas dan anggota. Saya pikir apabila itu dijalankan maka tidak ada multitafsir, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada miskomunikasi karena mereka sudah mendapat informasi yang akurat dan terupdate. Untuk itu saya pikir cukup di sini apa yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah ini menjadi manfaat yang baik. Dan sebelum saya menutup, saya mewakili diri saya sendiri dan mewakili jajaran Dewan Pengawas memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kehilafan selama ini. Pasti banyak yang tidak kita lakukan dan belum kita lakukan, tapi mohon doa dan mohon supportnya dari jajaran pengurus hingga pada anggota maupun komunitas untuk mensupport seluruh jajaran agar bekerja dengan baik, dan doa yang baik yang tulus yang disampaikan dan diberikan pada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Bapak Ustadz Yusuf Muhammad Martak, Ketua Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita akan dengarkan bersama sambutan yang sangat luar biasa, penghargaan buat kita Koperasi Syariah 212. Hari ini kita dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Untuk itu saat ini sambutan akan diwakili oleh Bapak Daniel Asnur SIKOM MM. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak repot nih Pak, kita buka aja dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan maaf dari Pak Zabadi Pak, itu Deputi Perkoperasian yang seyogianya di Ahad ini dia akan kemari untuk menghadiri acara kita yang sangat berbahagia ini. Tapi hari ini dengan waktu yang sama dia harus mendampingin Pak Menteri Koperasi di Bener Meriah, salah satu kabupaten di Aceh. Jadinya saya yang akan mewakili sambutan beliau di sini.
Yang saya hormati para pengurus dan pengawas Koperasi Syariah 212, segenap anggota koperasi peserta rapat anggota tahunan, dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Baik yang ada di hadirin, artinya yang kita yang offline, maupun yang ada di hadir out, yaitu yang lewat Zoom. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapat berkat manfaat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas, sehingga dapat mengikuti rapat anggota tahunan Koperasi Syariah 212 tahun buku dengan baik. Pertama, apresiasi kepada pengurus koperasi atas RAT yang tepat waktu sebagai wujud komitmen kepada anggota serta momen yang sangat menentukan bagi koperasi. Juga sebagai bukti bahwa Koperasi Syariah 212 mampu beradaptasi di tengah pandemi COVID dan mencerminkan bahwa pelaksanaan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola koperasi berjalan dengan baik. Dan saya yakin itu Bapak Ibu sekalian, anggota koperasi, bahwa koperasi ini dipimpin baik ketua maupun pengawasnya serta badan yang dibawanya adalah dengan orang-orang profesional dan tokoh nasional. Dan ini adalah salah satu koperasi mungkin yang akan kita angkat sebagai koperasi contoh. Pandemi COVID-19 menjadi momentum dan menghadirkan keniscayaan terhadap transformasi koperasi dan UMKM ke arah ekonomi digital. Betul tadi Pak Ketua mengatakan, dalam kondisi COVID, kalau kita tidak ikut dalam ekonomi digital, kita akan tertinggal. Karena itu harus kita lakukan. Hal ini didukung fakta bahwa mereka yang terhubung dengan ekonomi digital lebih memiliki daya tahan di tengah pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Kita terus berharap pandemi ini berakhir sehingga pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia kembali normal pada tahun ini, insya Allah. Tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkorporasian tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi juga menjadi momen untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang sangat dinamis. Demikian juga dengan Koperasi Syariah yang ikut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang wajib mengikuti prinsip koperasi. Artinya koperasi ini berbeda dengan badan usaha lainnya. Prinsip koperasi adalah ukuran untuk menyatakan suatu koperasi menjadi koperasi sebenarnya atau koperasi yang sesungguhnya. Kedua, koperasi wajib menaati ketentuan peraturan perkoperasian antara lain Undang-Undang tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi, dan Peraturan Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota. Koperasi Syariah dapat mendorong pertumbuhan dari pergerakan ekonomi sektor real melalui pembiayaan yang didasarkan pada prinsip kerjasama berdasarkan bagi hasil dari kegiatan usaha bersama. Walaupun secara umum mengalami berbagai masalah saat pandemi ini. Namun saya yakin Koperasi Syariah dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan bersama melalui pendayaan guna sumber modal yang ada pada anggota, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan mengembangkan badan usaha bersama sesuai dengan syariat Islam yang mengedepankan tentu keadilan, keseimbangan, dan tolong-menolong sesama manusia. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, bagi koperasi dan UMKM secara substansi bertujuan, ini undang-undang baru yang mengangkat kita, kemudahan dan efisiensi biaya dalam mendirikan koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi, digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam global value chain, dan mendorong UMKM naik kelas. Koperasi bukan lagi organisasi entitas yang jadul atau ketinggalan zaman. Jadinya kalau kita bicara koperasi,
Pasti orang mengatakan bahwa koperasi itu dipimpin oleh orang tua yang sudah batuk-batuk, tidak pakai teknologi. Itu kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Koperasi ini harus menjadi modern dan wadah bagi generasi milenial. Ini yang harus kita lakukan. Koperasi juga harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan skala usaha, meningkatkan efisiensi, efektivitas, pengelolaan manajemen, dan usaha. Untuk koperasi harus dikelola secara profesional tentu dan harus mampu mengadopsi serta mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Saya mengapresiasi atas semangat Koperasi Syariah 212 yang konsisten dalam menjalankan kegiatan usaha melalui berbagai program yang telah dilakukan. Saya berharap hadirnya Koperasi Syariah 212 sebagai koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dalam bergerak dalam bidang usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan berperan aktif dalam memberikan nilai tambah bagi anggota. Untuk menciptakan ekosistem yang sehat dalam pengembangan koperasi, Kementerian Koperasi melalui Peraturan Menteri Nomor 9 tentang pengawasan koperasi yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2022. Jadinya ada peraturan yang mengatakan bahwa koperasi ini dibagi dalam 4 hal. Yang pertama adalah koperasi dengan standar KUK, KUK 1 dan KUK 2 serta KUK 3 dan 4. Koperasi Syariah 212 termasuk dari KUK 4, yaitu koperasi dengan KUK dengan jumlah anggotanya di atas 35.000. Artinya koperasi ini koperasi yang harus selalu melakukan kegiatan secara modern dan secara bertransparansi. Hasil identifikasi pengawasan koperasi Bapak Ibu sekalian, banyak koperasi sebagian besar itu tidak ada yang datanya tidak valid, izin usaha dan izin kantor cabang juga kurang, koperasi tidak melaksanakan RAT, belum memiliki peraturan khusus, penipuan investasi, pinjaman online ilegal, dan sebagainya. Dan saya rasa itu tidak ada di Koperasi 212. Perlu diperhatikan bahwa ujung tombak dari pengawasan koperasi adalah anggota. Artinya, koperasi kalau diibaratkan pohon, anggota adalah akar dari koperasi tersebut. Kuatnya suatu koperasi tentu kuatnya partisipasi anggota terhadap koperasi tersebut. Kuatnya koperasi tentu adalah kuatnya anggota dalam berkontribusi terhadap pengembangan koperasi tersebut. Jadi anggota adalah tulang punggung dari koperasi. Dalam hal ini saya berharap bahwa ke depan anggota Koperasi 212 juga berperan aktif dalam untuk dan serta ikut dalam mengawasi berjalannya Koperasi 212 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang dilakukan oleh Koperasi Syariah 212 dalam pengembangan koperasi dapat menjadikan contoh bagi koperasi-koperasi lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deputi Perkoperasian Ahmad Zabadi. Sekian, terima kasih. Kita kasih takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jazakallah khair, hatur nuhun pada Bapak Daniel Asnur yang sudah menyampaikan sambutan mewakili dari Deputi Keperkasian Pak Ahmad Zabadi. Alhamdulillah menjadi kehormatan penghargaan bagi kami dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai acara penutup dari agenda pembukaan rapat anggota tahunan Koperasi Syariah 212 ini, kita akan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melantunkan doa-doa terbaik kita. Insya Allah pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Majid Umar. Untuk itu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Hadratul Mukarram Ustadzina Syafi Antonio, Ustadzina Yusuf Marta yang saya hormati, anggota jajaran Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas yang semuanya saya hormati, para peserta RAT KS 212 baik yang offline ataupun yang online. Sebagai pemungkas acara untuk terselenggaranya rapat anggota tahunan, saya diamanahkan untuk memimpin doa. Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, perkenankanlah pada pagi hari ini kami Koperasi Syariah 212 akan memulai melakukan pertanggungjawaban pada rapat anggota tahunan pada hari ini. Jadikanlah tempat musyawarah kami, tempat berunding kami, berikanlah keteduhan, ketenangan, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas rapat dengan sempurna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkanlah hati kami semuanya dari penyakit-penyakit hati yang menyebabkan benturan antara kami satu dengan yang lain. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah persaudaraan kami, jadikan kami sebagai muslim yang antara satu dengan yang lain saling memperkuat, sehingga kami bisa kuat dan tangguh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami pembelajaran yang sehingga kami mampu untuk meningkatkan kualitas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bercita-cita bahwasanya KS 212 menjadi koperasi yang berskala internasional. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, tenangkanlah pemimpin kami. Ya Allah, tenangkanlah anggota kami, diberikan pada kami keberkahan di dalam usaha, di dalam upaya, di dalam menyatukan potensi kaum muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa kami, betapa kotor hati-hati kami. Tolong ya Allah, bersihkan hati kami, bersihkan dosa-dosa kami. Jadikan orang-orang kami menjadi orang-orang yang selamat. Jadikan kaum muslimin menjadi pemersatu. Jadikan KS 212 menjadi pemersatu kaum muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Ya rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina wa li jami'i masyayikhina, jami'i asatidatina wa jami'i ashabina ahbabina, jami'il muslimin muslimat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, innaka antas samiud du'a. Insyaallah segala doa-doa yang kita panjatkan Allah dengar, Allah kabulkan buat kita semuanya insyaallah. Doa yang terbaik adalah doa yang kita membersamai orang lain, doa untuk kemaslahatan yang lebih banyak untuk orang yang lebih banyak lagi insyaallah. Hatur nuhun jazakallahu khairan Pak Kiai yang sudah memimpin kita untuk memanjatkan doa. Hadirin para peserta yang kami hormati, agenda selanjutnya kita akan masuk ke agenda persidangan. Agenda pembukaan telah berakhir dengan berakhirnya pembacaan doa tadi. Sebelum kita mulai agenda persidangan yang pertama, ada penyerahan kenang-kenangan dari Koperasi Syariah 212 untuk Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Bapak Daniel Asnur. Mohon kembali naik ke panggung. Ada penyerahan kenang-kenangan dari Koperasi Syariah 212 yang akan diberikan oleh Ketua Umum Koperasi Syariah 212. Kami persilakan Pak Daniel. Kenangan akan diberikan oleh di atas apa di bawah? Oh, di bawah. Silakan fotografer. Alhamdulillah.